Kemudian dia ajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Halo sahabat Geblekers, dalam berita terbaru, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengecam standar ganda negara-negara barat terkait serangan brutal Israel di Palestina. Dalam pidatonya di acara Rakernas LDI, Prabowo menyindir negara-negara barat yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, HAM, namun diam terhadap serangan Israel yang mengorbankan ribuan warga sipil Palestina. Mereka mengajar tentang nilai-nilai HAM, tapi kalau anak-anak dibom, bukan pelanggaran HAM, tegas Prabowo. Ia menilai ada standar ganda dalam menyikapi situasi di Palestina, di mana negara-negara barat tampaknya tidak melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Prabowo juga mengkritik negara-negara barat yang seolah-olah menjadi pemimpin dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, namun tidak bertindak adil terhadap konflik di Palestina. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa negara-negara barat menggunakan standar ganda sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri. Pernyataan Prabowo ini bukan kali pertama ia mengekspresikan kegeramannya terhadap sikap negara-negara barat. Sebelumnya, dalam acara Siltanas ICMI di Makassar, Prabowo juga menyampaikan kekecewaannya karena negara-negara barat tidak memberikan sanksi kepada Israel. Di sisi lain, ada kabar mengejutkan dari Papua Nugini, tetangga Indonesia. Ratusan warga Papua Nugini dikabarkan pindah ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Sebanyak 110 orang, termasuk 30 kepala keluarga, memutuskan pindah ke Kampung Moso, distrik Moratami di Jayapura. Keputusan warga Papua Nugini ini diungkapkan dalam pertemuan RIPNG Joint Verification Exercise on Border Crossing di Moso, Jayapura. Mereka mengaku pindah ke Indonesia untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas di Indonesia, khususnya Papua, lebih diakses dan dihargai oleh warga Papua Nugini. Pindahnya ratusan warga Papua Nugini ini menjadi bukti bahwa Indonesia, terutama Papua, memberikan layanan yang lebih baik dan diakui oleh warga negara tetangga. Hal ini juga dapat menjadi refleksi positif terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Semoga langkah ini dapat memperkuat persatuan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini. Dengan demikian, perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa sikap negara-negara barat terhadap konflik di Palestina masih menjadi sorotan, sementara di sisi lain, Indonesia mendapat apresiasi dari warga tetangga atas layanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan di wilayah Papua. Mari kita doakan agar konflik di Palestina segera menemukan titik terang dan perdamaian segera terwujud, amin. Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Mimin, mengucapkan adios. Sampai jumpa di video selanjutnya.